Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Isnaini, NIM 190321100020. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang RPJMD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sampai 2023. Video ini saya buat untuk ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pembangunan Wilayah kelas A. Langsung saja mari kita simak videonya. Tujuan dan manfaat dari RPJMD adalah untuk mewujudkan toleransi kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal. Untuk yang kedua adalah untuk mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan standar hidup yang baik. Nomor 4, mewujudkan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kaum duafa yang terlindungi melalui upaya keberpihakan gender dan pengentasan kemiskinan. Nomor 5, meningkatkan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nomor 6, meningkatkan pertumbuhan dan kekayaan ekonomi serta menekan laju inflasi dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal daerah. Serta yang terakhir, poin ketujuh, yaitu untuk meningkatkan pemerataan hasil ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di daerah yang masih terbelakang dan terpencil atau terpinggirkan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Visi dan misi RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sampai 2023. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah atau disebut juga dengan pilkada. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro periode RPJMD tahun 2018 sampai 2023 adalah menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing. Penjelasan dari visi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber ekonomi kekayaan, yang bermakna bahwa pembangunan Bojonegoro berlandaskan kekuatan ekonomi kerakyatan di mana rakyat diberi kesempatan yang sama dan proporsional untuk berpartisipasi dalam mengembangkan potensi unggulan. Yang kedua yaitu filosofi sosial budaya. Pembangunan Bojonegoro yang mempertahankan budaya dan kearifan lokal sehingga tidak terpengaruhi oleh pengaruh global atau budaya asing dan modernisasi kearifan lokal tersebut sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat. Lalu Bojonegoro beriman, yang bermakna bahwa pembangunan Bojonegoro dilaksanakan berdasarkan nilai religius dan kearifan lokal. Bojonegoro sejahtera, yang bermakna sebagai pembangunan Bojonegoro dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Bojonegoro berdaya saing, yang bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensial lokal. Dan terdapat filosofi ngayomi dan ngopeni, yang berarti bahwa pemimpin dan aparatur pemerintahan memberikan perlindungan, pelayanan, dan rasa tentram kepada warga yang telah memberikan mandat dan tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan pemimpin dan aparatur pemerintah harus mampu menjaga, merawat, dan melayani dan melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan pemerataan dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang selanjutnya adalah misi dari RPJMD tahun 2018 hingga tahun 2023. Nomor 1 adalah mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal. Penjelasan dari misi ini adalah pemerintah dan masyarakat menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya berlandaskan nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam koridor falsafah negara Pancasila.
Yang kedua adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, yang bermakna peningkatan kinerja lembaga pemerintahan dan aparatur pemerintahan daerah maupun desa yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional melalui reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan, yang memiliki bermakna pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Poin yang keempat adalah mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi pihak perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum duafa, yang memiliki makna bahwa pemerintah dan masyarakat memberikan perlindungan melalui keberpihakan kepada kaum perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kaum fakir miskin sehingga timbul rasa aman, nyaman, dan tentram. Misi yang kelima yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, yang memiliki makna pemerintah dan masyarakat berusaha mengentaskan masyarakat dan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Poin keenam yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal, yang bermakna meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat, yaitu hasil usaha masyarakat mampu bersaing di dalam negeri dan luar negeri. Perkembangan ekonomi daerah dan usaha masyarakat tersebut berbasis potensi lokal, yang artinya mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi untuk usaha dari daerah tersebut. Dan terakhir adalah misi yang ketujuh, yaitu untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan, yang memiliki makna meratanya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, terutama daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, yang artinya adalah pembangunan yang dilakukan tanpa merusak lingkungan yang ada di daerah tersebut dan diarahkan pada kawasan terdampak. Untuk yang selanjutnya adalah permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan menjadi 7 permasalahan utama sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu reformasi birokrasi. Permasalahan yang terjadi adalah kinerja tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan sebagai berikut, yaitu urusan administrasi pemerintahan, urusan pengawasan, urusan perencanaan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perpustakaan, urusan kearsipan, urusan administrasi dan pendudukan capil, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, dan yang terakhir adalah urusan statistik. Untuk permasalahan yang kedua yaitu kerukunan umat beragama. Permasalahan yang terjadi adalah konflik kemasyarakatan dan pelanggaran ketertiban, keamanan, dan keindahan. Hal ini berhubungan dengan permasalahan sebagai berikut, yaitu urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan yang ketiga yaitu adalah kualitas sumber daya manusia. Permasalahan yang terjadi adalah kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Nah, hal ini berhubungan dengan urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan perdagangan, urusan pangan, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kearsipan. Permasalahan yang keempat yaitu adalah pengembangan gender atau pembangunan gender. Permasalahan yang terjadi adalah keberpihakan terhadap perempuan, anak, penyandang difabel, dan kaum duafa. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan sebagai berikut, yaitu urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk yang permasalahan kelima yaitu peluang kerja. Yang menjadi permasalahan adalah permasalahan pengangguran. Hal yang berhubungan adalah urusan tenaga kerja, urusan transmigrasi, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, urusan pemberdayaan masyarakat desa, serta permasalahan yang keenam adalah daya saing ekonomi. Permasalahan yang terjadi adalah daya saing ekonomi itu dan berhubungan dengan urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan energi dan sumber daya mineral, lalu urusan perindustrian, urusan penanaman modal, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan perdagangan, dan yang ketujuh permasalahannya adalah pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ramah lingkungan. Hal ini berhubungan dengan permasalahan sebagai berikut, yaitu
urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lalu urusan lingkungan hidup, urusan pertahanan, dan kelima adalah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk selanjutnya adalah isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sampai 2023. Isu strategis ini terdapat 4 macam, yaitu isu strategis internasional, isu strategis nasional, isu strategi regional, dan yang terakhir adalah isu strategis Kabupaten Bojonegoro. Untuk yang pertama, yaitu isu strategis internasional yang mencakup pencapaian SDGs dan masyarakat ekonomi ASEAN. Isu strategi nasional adalah isu yang berada pada bidang sosial, budaya dan agama, bidang ekonomi, iptek, sarana dan prasarana, bidang politik, bidang hankam, bidang hukum dan aparatur, bidang wilayah dan tata ruang, lalu bidang SDA dan lingkungan hidup. Isu strategis regional mencakup pelayanan pendidikan kesejahteraan dan jaminan kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran dan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, infrastruktur dan perhubungan, perumahan pemukiman kumuh dan persampahan. Lalu reformasi birokrasi. Untuk isu yang keempat yaitu isu strategis Kabupaten Bojonegoro, yaitu reformasi birokrasi, kerukunan umat beragama, kualitas sumber daya manusia, pembangunan gender, peluang kerja, daya saing ekonomi, pemerataan pembangunan, infrastruktur dan pembangunan ramah lingkungan. Prioritas rencana pembangunan daerah. Prioritas rencana pembangunan daerah ini terbagi menjadi beberapa urusan-urusan, yaitu pertama, urusan wajib pelayanan dasar, kedua, urusan wajib bukan pelayanan dasar, yang ketiga adalah urusan pilihan, yang keempat adalah urusan pemerintahan fungsi penunjang. Langsung saja untuk urusan wajib yang pertama, yaitu urusan wajib pelayanan dasar yang mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, urusan ketentraman dan ketertiban, lalu urusan sosial. Untuk yang kedua yaitu urusan wajib bukan pelayanan, mencakup urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana, urusan pangan, urusan lingkungan hidup, urusan administrasi kependudukan dan capil, lalu urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, lalu kepemudaan dan olahraga, lalu urusan kebudayaan dan perpustakaan. Urusan yang ketiga adalah urusan pilihan yang mencakup urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian, urusan perdagangan, dan urusan perindustrian. Untuk urusan yang terakhir yaitu urusan pemerintahan fungsi penunjang yang meliputi urusan administrasi pemerintahan, urusan pengawasan, urusan perencanaan, urusan keuangan, dan urusan kepegawaian. Untuk yang selanjutnya adalah perkembangan PDRB. Produk Domestik Bruto atau PDRB pada Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 menurut harga yang berlaku. Pada tahun 2013, PDRB dengan perusahaan migas atau atas dasar harga berlaku sebesar 48 miliar 129.217 rupiah. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sehingga menjadi 64 miliar 886.179,8 rupiah. Dari tren ini menunjukkan bahwa hasil positif dan memberikan banyak harapan ke depan dalam pembangunan perekonomian wilayah yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. PDRB menurut harga konstan, yaitu mengalami peningkatan juga. Nah, pada tahun 2013, PDRB dengan migas dengan dasar konstan sebesar 39 miliar 39.384,3 rupiah dan nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 sehingga mencapai 63 miliar. Lalu, tiga sektor yang menjadi penyumbang utama PDRB Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 adalah pertambangan dan penggalian dengan nilai persentase sebesar 47,40% dan disusul oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, lalu reparasi mobil dan sepeda motor. Nah, struktur perekonomian di Kabupaten Bojonegoro yang mendominasi adalah sektor pertambangan dan penggalian.
Jika dicermati lebih dalam, kontribusi sektor primer mendominasi PDRB dan disusul sektor-sektor tersier dan kontribusi